Nini? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad? Nggak hadir? Sakit, Pak. Sakit? Oh. Ika Arianti? Hadir, Pak. Hadir. Fauji? Kemana Fauji? Di rumahnya pesta. Hadirnya sini. Oh, pesta. Berarti kalau dia tidak ada, acaranya nggak jadi lah ya? Karena dia nggak datang ya? Jadi lah. Berarti nanti siapa? Fatimah, mana Fatimah? Oh, Fatimah mungkin telat, Pak. Oh, telat. Ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, masih adakah yang ingat dengan pelajaran kita masa lalu atau kemarin? Pak, saya, Pak. Silakan Bu Zekia. Jadi, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang zina. Apa itu zina? Zina itu adalah perbuatan suami istri, tapi yang dilakukan sebelum menikah. Baik, Masya Allah. Oke, terima kasih Zekia sudah menerangkan atau membahas tentang pelajaran kita yang masa lalu. Mari kita masuki yaitu pelajaran yang baru, yaitu tentang hijab. Baik, di sini akan Bapak terangkan yaitu pengertian dari hijab. Secara bahasa, kothab yang artinya melempar, melontar dengan batu atau yang misalnya ar-rayu bil hijrah wa khairaha. Adapun menurut istilah hijab melemparkan tuduhan buat zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Maksud artian kata dari sini yaitu dari pengertian ini bahwasanya Bapak ambil contoh. Contohnya saja si Ika, kita ketahui dengan karakter dia yang dia pokoknya dia Islami lah gitu kan. Datang si Ahmad tadi bilang menuduh, Pak, itu sih tadi malam saya nampak Ika lagi main cewek kok Pak, kata gitu di ini. Nah, itu kan padahal diketahui si Ika itu tadi jalan sama abang kandungnya gitu. Pasti kan itu udah menuduh bahwasannya berzina gitu, atau yang dimaksud dengan hijab tadi dia menuduh tanpa bukti gitu kan. Nah, inilah pengertian dari hijab tadi. Nah, di sini ada juga hukum dari hijab. Yang berbuat hijab tadi ada hukumannya, yaitu hijab merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman hijab adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 23. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman, berzina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Quran surah An-Nur ayat 23. Masya Allah kalian. Summa na'udzubillah min dzalik. Apa coba kita berbuat hijab ini, menuduh kawan kita yang udah jelas-jelas dia baik dengan kehidupannya, kita tahulah latar belakang dia, kita tuduh dia berzina tadi kan, kita udah dapat siksaan di akhirat, di dunia lagi kita dapat. Apa enggak? Ya Allah, gimana coba perasaan kita? Coba kalau kita seperti itu, udah kita sengsara di dunia, di akhirat lagi kita disiksa. Masya Allah, apa enggak sedih kali ya Allah. Jadi ayo kita hindari dari hijab tadi ini. Sudah jelas hukumannya di dalam surah An-Nur ayat 23 tadi kan.
Udah jelas, sangat jelas sekali. Had qazaf. Untuk membaca ayatnya, mari kita baca sama-sama ayatnya, yaitu ayat Nur ayat 4. Surat An-Nur ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Dan sini artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Maka derah merekalah sebanyak 80 kali, dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini dalam artian kata derah adalah cambukan. Berarti seseorang yang menuduh khazab tadi akan mendapatkan, ya kalau mau dia nggak dapat ini ba'ata, ya kita cambuk dia 80 kali gitu. Apa nggak sangat sakit sekali tuh dengan 80 kali cambukan? Sedangkan kita aja sekali atau 2 kali dicambuk aja rasanya udah pedih sekali, apalagi ini konon 80 cambukan. Gimana coba, ya Allah. Makanya ayo kita hindari dari ini. Udah ada had qazafnya tadi kan, udah ada hukumannya kan. Hukumannya adalah 80 kali cambukan. Sedih sekali. Makanya ayo kita hindari dari ini kan qazaf tadi ya kan. Nah, selanjutnya ada juga syarat berlakunya had qazaf. Syarat berlakunya had qazaf, 1, tertuduh berzina adalah muhsan. Muhsan ini dalam artian kata orang yang baik. Orang yang baik kita tuduh dia berzina. Nah, itulah makanya berlakulah dia had qazaf tadi. Karena dia orang udah jelas baik, dia kita tuduh berzina. Pak, berarti itu orang yang tertuduh. Iya, orang yang tertuduh. Berarti kan dia tertuduh gitu, orang baik-baik dituduh zina gitu, ya kan? Berarti yang menuduh tadi ya kita kasih hukuman, yaitu tadi cambukan 80 kali gitu. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Maksud di sini penuduh itu yang berlaku adalah orang yang udah dewasa gitu, udah balik itu dia. Kalau dia belum balik berarti dia tidak berlaku. Seandainya gini, ada anak kecil nampak si Zakia berduaan di taman lah seandainya, padahal sama abang kandungnya gitu kan. Dia ada tuh, bang itu tadi loh ada kakak itu ada ini, dia lagi main cewek loh gitu. Nah itu kan termasuk tuduhan, itu tidak memberatkan. Oh, jadi karena kalau anak kecil yang menuduh itu nggak berlaku. Nggak berlaku karena di sini kan sudah tertera penuduh balik dan berakal. Berarti kan kalau anak-anak kan belum balik ya, belum berakal gitu kan. Itu. Yang ketiga, penuduh mengakui perbuatannya dari bahwa ia berdusta. Sendiri bahwa ia berdusta. Itu maksudnya sini dia mengaku loh ini.
memang saya berbohong gitu, dia berdusta bahwasanya dia itu padahal dia nggak zina gitu. Nah, itu layak dapat hukuman dia karena dia udah jelas-jelas berbohong gitu. Nih, menurut kira-kira dengan materi ini ada yang kurang jelas atau apakah ada yang ditanyakan gitu? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Nah, jadi Ya, cek ya. bagaimana jika kan tadi syarat-syarat khotbah itu berlakunya khotbah kan ada 3. Ya. Yang pertama orang yang tertuduh itu alim. Yang Ya. apa tadi? Ada. Bapak buka dulu ya Iya. slide-nya. Yang pertama tertuduh berzina dalam muhsan. Iya. Yang kedua penuduh balik dan berakal. Yang ketiga penuduh mengakui perbuatannya sendiri bahwa ia berdusta. Jadi kalau misalnya dia udah minta maaf itu tetap berlaku. Kalau dia sudah minta maaf tetap berlaku lah dia, karena dia harus, kalaupun dia minta maaf dengan kita, dia harus membersihkan nama baik si yang dituduh tadi. Karena kan ini jelas dia sudah menuduh temannya sendiri gitu kan, dia udah menuduh. Jadi kan dari ini namanya berita burung tadi akan cepat sampai ke yang lain gitu. Oh iya. Ya makanya walaupun dia sudah minta maaf dengan si polan yang dituduh tadi, pasti kan berita yang dia sebarkan tadi udah Sudah menyebar luas. Namanya berita burung kan pasti dengan cepat dia langsung begini gitu. berarti dia hukumannya harus dicambuk di depan umum. Ah iya, dicambuk. Ya kayak hukum yang di Aceh itulah, hukum ini ya. Ya gitulah, namanya udah tertera di dalam Al-Quran, ya kita tinggal ngikuti ya kan, karena aturan sudah lampau, sudah terbuat yang segitu, jadi nggak bisa kita rubah dan nggak bisa kita ganti gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, Silakan Ika. jadi Pak, apa sih hikmah dari kozab ini yang kita belajar ini? Hikmah dari kozab baik. itu apa? Hikmah dari konsep ini,
tidak kita yang menjaga kehormatan mereka gitu, yang baik tidak tertuduh gitu kan. Dan yang kedua, agar seseorang tidak mudah berbohong atau melakukan kebohongan gitu. Ya, melakukan kebohongan, jadi kan mereka tidak merajalela gitu kan, melakukan kebohongan dengan seenak-enaknya lah gitu kan. Dan yang ketiga, agar si penuduh jerah. Ya, sedangkan pojok tadi kan menuduh dia kan, dia udah ada hukumannya tadi, makanya dia supaya jerah gitu. Makanya tadi kan sempat Muzakia tadi kan sempat bertanyakan apakah dengan minta maaf itu sudah selesai. Nah, tidak, harus dihukum juga karena supaya tadi dia agar si penuduh tadi jerah gitu, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan yang keempat, menjaga keharmonisan sesama ya, selama kita bermasyarakat ya kita saling jaga perasaan itu tadi, supaya kita saling menghormati lah sama sekali. Dan gimana menurut Ika Arianti? Iya Pak, paham Pak. Jadi kesimpulannya, pojok tadi kan udah jelas kan kesimpulannya, bahwasanya ini tadi lah termasuk kesimpulan juga ini ya kan, kesimpulan dari kita hikmah dari pojok tadi kan ada juga kesimpulannya menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat, agar seseorang tidak mudah berbohong, agar si penuduh jerah, dan menjaga kehormatan sesama. Nah, itu. Jadi kan kesimpulan pelajaran kita. Dan selanjutnya pertemuan selanjutnya jangan lupa ya, kita akan membahas tentang materi yaitu hormat. Hormat Pak. Ya. Jangan lupa kita akan membahas materi yaitu hormat. Ya. Silakan ketua untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.